Salam Baitullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hari ini Bapak Ibu patut berbangga hati. Karena di siang yang sangat cerah ini, hari ini kita telah kedatangan seorang leader asli dari kota Pekanbaru. Hari ini Allah takdirkan beliau sampai di kota Semarang tercinta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hari ini beliau hadir di sini, ingin berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Mari hari ini sama-sama kita rendahkan hati kita, agar Allah angkat derajat kita semua. Hari ini kita kosongkan gelas ilmu kita, agar apa yang nanti beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Beliau adalah seorang wartawan, wakil ketua PWI Riau. Beliau juga seorang konsultan AMDAL. Dan alhamdulillah, saat ini beliau menjihadkan waktunya, mensyiarkan Baitullah melalui PT Arminareka Perdana. Kisah suksesnya banyak sekali, menginspirasi di beberapa tabloid peluang usaha, di Waralaba, di RRI, dan di RTV. Saat ini beliau sudah syiar keliling Indonesia. Bahkan beliau juga sudah sampai ke Malaysia, sampai Singapura, bahkan sampai di Turki. Alhamdulillah, impian beliau saat itu ingin sekali memberangkatkan keluarga tercintanya ke Baitullah. Saat ini beliau bisa wujudkan. Beliau memperoleh umroh gratis dari PT Arminareka Perdana. Sudah 9 anggota keluarga tercinta. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dengan rahmat Allah, Allah juga mampukan beliau bisa mewujudkan berangkat haji plus di PT Arminareka Perdana. Tepuk tangan yang luar biasa buat beliau. Luar biasanya pada saat beliau mau membina jamaahnya, beliau juga tidak pernah berhitung. Saat ini beliau diamanai lebih dari jamaah 20.000 jamaah yang tersebar di seluruh NKRI. Saat ini beliau adalah leader berprestasi. Beliau adalah leader terbesar di kota Riau. Di PT Arminareka Perdana beliau memberikan prestasi pembinaan jamaah sudah 2 miliar. Dan alhamdulillah keberkahan rezeki dari beliau saat ini sudah lebih dari 2,5 miliar. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari seorang ibu yang awalnya biasa-biasa saja, yang saat ini menginspirasi banyak sekali jamaah-jamaahnya. Beliau adalah leader saya, beliau yang mengajari saya. Hari ini saya berbangga hati, kita hadirkan, kita beri aplaus yang luar biasa, Ibu Hajah Andi Novirianti dari Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah, calon-calon tamunya Rasulullah, izinkan hari ini saya menyampaikan salam terbaik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya hari ini bersemangat. Insya Allah, Allah suka dengan orang yang bersemangat. Allah suka dengan orang-orang yang menginfakkan waktunya di jalan Allah. Saya doakan semuanya sehat, rezekinya banyak,
utang-utangnya lunas, dan bisa segera umroh, mengumrohkan, haji, menghajikan, hidupnya sehat, kaya, dan berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang doanya kenceng banget di sini, aminnya saya doain tahun ini juga berangkat berkali-kali. Ya, Bapak Ibu pingin nggak tahu gimana bisa umrohnya cepet ya, hajinya cepet, rezekinya banyak. Yang mau tahu boleh tunjuk tangan. Alhamdulillah ya, semuanya ingin. Saya doakan tadi yang tunjuk tangannya langsung begini, itu tahun 2017 insya Allah impiannya tercapai. Yang tadi agak lama gitu, agak 2017 tapi akhir banget ya. Yang ngasih orang udah nunjuk tangan semua baru angkat tangan, nah itu 2018. Jadi Bapak Ibu saya ingin sampaikan ketika saya mengenal di PT Armina Reka Perdana, saya baru tahu gitu. Ternyata umroh mengumrohkan itu mudah. Mudahnya bukan mudah sekali, tapi mudah sekali banget gitu. Ya, karena ternyata sejak di PT Armina Reka Perdana, saya bisa dalam 1 tahun itu 4 kali. 3 kalinya umroh, 1 haji. Ya, ternyata gampang ya. Tadi seperti yang disampaikan Ibu Edvia, cuma berapa langkah? 2 langkah, lebih deket dari rumah pacar. Rumah pacar berapa langkah? Alhamdulillah hafal semua ya. Ya, ke Baitullah itu ternyata cuma perlu 2 langkah. Pertama katanya niat, yang kedua action ya. Jadi gampang banget. Nah Bapak Ibu ternyata udahlah ke Baitullahnya gampang. Terus yang luar biasa ke Baitullah itu enak banget gitu. Karena sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Di sini yang percaya dengan hadisnya Rasulullah boleh tunjuk tangan. Subhanallah. Ya, kalau percaya yakin, yuk kita sama-sama baca hadis Rasulullah. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Ya, luar biasa. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Siapa sih yang termasuk dalam kategori tamu Allah? Sebuah hadis mengatakan Al-Hujjah wal Umar wabdullah. Al-Hujjah artinya orang-orang yang berhaji, wal Umar artinya orang-orang yang berumroh, wabdullah artinya tetamunya Allah. Maka para tamu Allahnya ini Allah janjikan, ya doanya dikabulkan. Coba Bapak bayangkan, Ibu bayangkan, setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Apapun persoalan hidup kita kira-kira selesai enggak? Utang banyak, ya Allah lunaskan, lunas ya. Ya Allah sedang sakit sembuhkan, sembuh ya. Apapun permintaan kita Allah janji ya dikabulkan. Kira-kira kalau Allah janji bohong-bohongan apa beneran? Nah jadi begitulah. Jadi dengan bermodal keyakinan ini membuat kita tambah ingin ke Baitullah. Makanya rugi sekali orang yang sampai hari ini nggak sampai ke Baitullah. Saya cek di ruangan ini yang masih merugi. Yang belum umroh haji boleh tunjuk tangan. Tuh, ada nggak doanya yang belum dikabulkan Allah? Banyak, makanya cepet-cepet ke Baitullah. Terus apa lagi ya yang dijanjikan oleh Allah? Dosanya diampuni. Di ruangan ini yang dikit dosanya boleh tunjuk tangan. Wih, kok gak ada ya? Yang dosanya banyak boleh tunjuk tangan. Subhanallah. Yang saya bingung kok ada yang gak tunjuk tangan ya? Ini doanya, ini dosanya mungkin sedang-sedang kali ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu bayangkan dari kita lahir ya, sengaja, tidak sengaja ya. Kadang-kadang banyak gak kira-kira dosa kita? Kira-kira kalau kita meninggal nanti dosanya banyak masuk neraka apa masuk surga? Neraka, tahu ya? Tapi begitu tadi, siapa yang banyak dosa? Angkat tangan sambil ketawa, kayaknya bahagia banget banyak dosanya. Ya, padahal sesungguhnya salah satu yang juga menutup doa kita itu kurang terijabah karena ditutupin oleh dosa. Ibaratnya kalau kita lagi pakai mobil ya,
Pakai terus ya, pakai terus gak pernah dicuci, kira-kira tutup di depannya tuh kabur nggak? Nah itulah yang menjadi penghalang, jadi doanya tidak mustajab. Jadi kalau Bapak Ibu ingin doanya mustajab juga ke Baitullah ya, ingin dosanya diampuni ke Baitullah. Enak apa enak? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain itu yang lebih luar biasa, yang dari dulu buat saya pingin pergi ke Baitullah itu karena janji yang ini nih. Janji ini luar biasa nih. Coba kita baca sama-sama. Allah akan mengganti semua biaya umroh haji. Coba diganti ya, janji Allah. Kira-kira kalau ganti Allah berapa kali? Ya, berapa kali? Ya, Allah janji dalam surat Al-Baqarah itu hingga 700 kali. Dan umroh haji itu termasuk kategori jihad. Ya, Rasulullah pernah ya, istrinya pernah bertanya, Siti Aisyah, ya Rasulullah aku ingin berjihad katanya. Jangan, kalau perempuan gak perlu perang katanya, cukup umroh haji. Jadi begitulah diganti 700 kali lipat. Sekarang mari kita hitung ya, 30 juta. Yang enak ya, umroh yang enak-enak ya Bapak Ibu. Ya, masa jadi tamu Allah umrohnya yang gak enak-enak ya. Jadi misalnya 30 juta kali 700. Kira-kira berapa tuh uangnya? Banyak gak? Jadi miliuner gak? Iya, tetapi Allah kasih itu buat yang yakin. Ya, kalau nggak yakin ya enggak gitu. Ya, kita aja disangsikan oleh teman kita, suami kita nggak mau ngasih yang terbaik kan. Nah, Allah juga begitu. Makanya banyak orang-orang yang keyakinannya kuat bahwa doanya dikabulkan, dosanya diampuni, biayanya diganti, maka Allah akan tepati janjinya. Tapi yang ragu-ragu, yang maju mundur cantik, ditepati nggak? Iya, Allah juga maju mundur cantik gitu ya. Jadi diganti, tapi tidak sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beruntunglah orang-orang yang mengsegerakan diri untuk bisa berumroh dan berhaji. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah contoh ya. Ini namanya Pak Ginto, Bapak Ibu. Seorang tunanetra. Tunanetra itu nggak bisa lihat. Kalau secara akal, Pak Ginto nih bayangkan kalau dia jalan nih dari sini ke luar sana. Kira-kira gimana jalannya? Meraba-raba ya, susah ya. Tapi subhanallah, dia lagi foto di mana tuh? Di depan Ka'bah, lagi memeluk Ka'bah, mencium wanginya kain kiswah. Kok bisa ya, ribuan kilometer Allah terbangkan ia ke sana. Ini adalah bukti bahwa ya Allah tidak memilih tamunya. Allah tidak memilih karena fisiknya dan Allah tidak memilih karena uangnya. Karena kalau Allah memilih karena uangnya, karena fisiknya, maka Allah tidak adil. Karena kita tidak diciptakan semuanya dengan kesempurnaan fisik dan kita tidak diciptakan dengan semuanya kaya raya. Makanya banyak orang kaya yang belum umroh haji, tetapi ada tukang bubur naik haji. Sinetron apa itu? Ya, jadi itulah yang membuktikan ya bahwa setiap orang bukan karena dia punya uang, ya. Tetapi karena dia punya niat, maka Allah lah yang memampukan. Itulah yang melatar belakangi kisah Pak Ginto ini menarik. Karena mengapa Pak Ginto perjalanannya bisa umroh? Suatu hari dia pernah bermimpi berkeliling-keliling di suatu tempat dan rasanya indah sekali. Dan ia yakin itu adalah Baitullah. Sejak saat itu ia menyisihkan ya sedikit dari rezekinya sebagai tukang pijat tunanetra untuk bisa umroh. Secara nalar kan aneh ya, buta iya, pekerjaannya tukang pijat tunanetra, tapi kok cita-citanya mau umroh, mungkin apa mungkin ya. Secara nalar manusia nggak mungkin ya, tetapi Pak Ginto yakin sama Allah. Ini ikhtiarku, terserah Allah, pokoknya aku usaha. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Ginto kan nabung. Apakah dia bisa pergi umroh dengan tabungannya? Kenyataannya? Enggak.
Nggak bisa ya, tetapi karena dia berniat, Allah nilai niatnya itu, maka suatu hari Allah datangkan seorang pelanggan. Ya, seorang pelanggan ke tempatnya. Kalau lagi mijet kan biasanya ngobrol ya, karena kelamaan ya. Biasa kan 1 jam. Di sini yang biasa dipijat, punya pengalaman dipijat. Nah, tahu kalau nggak pernah dipijat nggak tahu tuh. Ya, biasanya kan tuh sambil pijat tuh ngobrol. Si pelanggan iseng nanya, Pak mau umroh? Ya, Pak Ginto langsung jawab, iya saya mau umroh. Kenapa Pak kok mau umroh? Dulu saya pernah bermimpi berputar-putar di suatu tempat dan rasanya indah sekali. Saya yakin itu adalah Baitullah katanya. Si pelanggan diam. Ya, jawaban Pak Ginto membuat dia, Pak doain ya, saya punya rezekinya untuk nanti saya umrohin Bapak. Ya, beberapa bulan kemudian apa yang terjadi? Si pelanggannya datang kembali. Pak, saya punya rezeki, saya ingin umrohin Bapak. Ya, ketika mau mengumrohkan, si pelanggan tadi bingung. Buta, mau umroh, siapa yang nemenin? Ya, mau ke kamar mandi, apalagi ke kamar. Apa yang terjadi? Istrinya ikut diumrohin. Itulah cara kerjanya Allah. Boleh jadi kita usahanya di sini, tapi Allah selesaikan dengan caranya. Kalau nabung mau berapa kali gitu, bawa istri lagi. Ya, akhirnya Allah mampukan. Itu karena dia jawabannya jelas. Ia ingin ke rumahnya Allah. Banyak di luaran sana saya sering dengar, Bu mau umroh. Boro-boro mau umroh makan aja susah. Terus malaikat lewat ya, amin. Apa yang terjadi? Makannya susah, terus enggak umroh? Umroh. Enggak ada ya di ruangan ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau di PT Armina Reka Perdana banyak yang berangkat. Kok mudah-mudah berangkat, kok baru beberapa bulan berangkat. Karena dia memang bayar DP-nya Rp3.500.000. Tetapi Allah bukan menilai Rp3.500.000 itu. Allah nilai niatnya. Makanya enggak heran ya Mbak Pias tadi bisa berangkat. Semuanya tadi hanya dalam waktu enggak pakai lama bisa berangkat. Dan secara teori ya, kebetulan saya orang eksakta. Latar belakangnya dulu kuliahnya di biologi ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ya, kemudian S2-nya ilmu lingkungan. Secara fakta tadi disampaikan oleh Bu Pia, jelas hitung-hitungannya. Ya, tadi kalau kita nggak punya uang katanya, maka bisa dengan bantu siar. Sebulan satu, berangkat nggak? Berangkat. Mau lebih cepat lagi, seminggu satu, berangkat nggak? Berangkatnya berapa bulan? 3 bulan. Mau lebih cepat lagi, subuh, zuhur, asar. Besok pagi berangkat nggak? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, jadi itulah secara nalarnya ternyata bisa diterima. Mengapa di PT Armina Reka Perdana berangkat ke Baitullah itu bisa cepat dan mudah. Next. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya bisa berada di depan sini ya, punya prestasi pembinaan yang alhamdulillah ini gara-gara ini Pak, Bu, ya orang Semarang ya. Saya mengenal beliau sebagai leader saya. Jadi saya ketika mendaftar di PT Armina Reka Perdana itu dikenalkan oleh teman saya, teman kecil saya, tetangga rumah saya yang berada di Surabaya. Nah Ibu Mia inilah yang banyak menjadi guru saya. Ia datang ke Pekanbaru dan menunjukkan kepada saya betapa ke Baitullah itu mudah. Dan subhanallah ia menjadi inspirasi kami semua. Usianya jauh lebih mudah dari saya. Ternyata sudah bisa mengumrohkan. Insya Allah tahun ini berhaji bersama suami dan ibundanya. Punya rezeki miliaran rupiah. Total prestasi pembinaan jemaahnya 4,2 miliar. Barusan beli rumah harganya 2 miliar cash. Ya. Nah, saya melihat ini ternyata oh gitu ya. Saya latar belakangnya wartawan.
kerja siang malam, apalagi namanya wartawan nggak pakai hari libur, nggak pakai tengah malam, kadang-kadang kalau kita deadline itu hampir subuh. Apa yang saya dapat? Ya ternyata kerja sama manusia, begitu cuman hasilnya ya. Nggak bisa bikin sesuatu yang lebih luar biasa, umroh mengumrohkan haji. Nah ketika saya menjihadkan waktu saya untuk bekerja di jalan Allah, apa yang terjadi? Allah lipat gandakan. Ya, mengapa? Kok uangnya harus miliaran-miliaran? Boleh dihitung, untuk umroh sekeluarga berapa uangnya? Kalau saudara berlima kali 30 juta berapa? 150 juta. Kalau mau tiap tahun, kalau kemudian mau infak ke masjid, ya kira-kira orang Islam butuh kaya nggak? Butuh banget ya. Kalau orang Islam kaya, maka semuanya jadi gampang. Nggak perlu demo banyak-banyak seperti ke sana ya. Ke Jakarta demonya luar biasa ya. Cukup boykot aja, nggak pada belanja orang muslim semuanya kan gampang. Nah jadi seperti itu, perlu kekuatan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga adalah Ibu Dian Ayu dan Bapak Heri Suprayogi, juga guru kami yang juga menginspirasi saya. Ibu Dian mengenal PT Armina Reka Perdana dalam keadaan punya hutang. Kemudian punya tuntutan, ya, punya tuntutan, tidak tuntutan sih, tapi ibunya sering bilang begini, Duk, kapan ya aku diumrohkan, ya. Cuma perkataan seperti itu, sebagai anak yang sudah dinikahkan, punya suami seorang manajer logistik, ya, bekerja di perusahaan internasional, ternyata apa yang bisa ia lakukan? Malah banyak utang, nggak bisa umrohin ibunya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ia hadir di seminar seperti ini dan oh ternyata kalau kita bekerja di jalan Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Subhanallah, akhirnya ia bisa berhaji plus, bisa umroh mengumrohkan 29 orang dengan rezeki miliaran, bisa membantu panti asuhan, bisa membantu untuk pembangunan masjid. Itulah indahnya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, inilah alasan mengapa hari ini Bapak Ibu yang sudah diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di ruangan ini untuk memilih, ya, bergabung bersama PT Armina Reka Perdana. Jika Bapak Ibu ingin menjalankan hak usaha, maka inilah alasannya. Pertama, perusahaannya besar dan kuat. Usianya sudah berapa PT Armina Reka Perdana? Berapa? 27 tahun. Sebuah perusahaan secara ilmu ekonomi, kalau dia berdiri 5 tahun maka dia baru dikatakan sustain. Nah sekarang dia berdiri 27 tahun. Kira-kira luar biasa enggak? Kalau saya berdiri 27 tahun seperti ini kira-kira sakti enggak? Nah PT Armina Reka Perdana alhamdulillah sudah 27 tahun dan setiap travel umroh haji jika pernah menelantarkan jemaah, jika pernah membuatnya jemaahnya tidak berangkat, maka izinnya tidak boleh diperpanjang. Dan alhamdulillah sampai hari ini izinnya tetap diperpanjang dan memberangkatkan jauh lebih banyak jemaahnya setiap tahun. Dan kedua, umroh haji repeat ordernya tinggi. Di ruangan ini yang sudah umroh haji, boleh tunjuk tangan? Nah ibu nih, Bu masih kepingin umroh haji nggak Bu? Masih pengen berkali-kali. Wah kan jelas ya jawabannya, masih pingin umroh berkali-kali. Jadi begitulah keinginan. Saya lihat umroh haji itu tua, muda, kaya, miskin semuanya pingin ke sana. Makanya itulah kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk membantu umat muslim mewujudkan impiannya. Nah Bapak Ibu, kemudian apalagi sistem pembagian rezekinya adil. Ya, di PT Armina Reka Perdana ini adil. Ya, siapa yang bekerja maka akan diberikan bagi hasilnya. Banyak di luaran sana yang bilang, kok umroh dibisniskan? Ada yang begitu di sini Bapak Ibu? Kayaknya enggak ya. Tapi kalau masih penasaran kenapa kita sebenarnya tidak membisniskan umroh haji.
Karena umroh haji itu adalah ibadah. Jelas rukunnya, jelas syaratnya, jelas wajibnya. Ya, apa rukunnya? Pertama berniat, ya. Kemudian mengambil mikot, ya, mengambil mikot dan niat. Kemudian tawaf. Ketika tawaf, kita kan masuk Masjidil Haram. Minta bayaran nggak Bu kalau masuk ke Masjidil Haram? Tidak. Tidak ya. Jadi mau tawaf juga tidak dipungut bayaran. Kemudian sa'i juga tidak, tahalul juga tidak. Sesungguhnya umroh haji itu gratis. Syaratnya tinggalnya di Mekah. Kalau tinggal di Semarang kan nggak mungkin jalan kaki ke Mekah. Bisa kurus, ya. Kemudian nggak mungkin sampai di sana tidurnya di masjid. Kemudian nggak mungkin kan bawa makanan dari Semarang, ya pasti di sana, ya. Makanya yang kita bayar, yang kita bisniskan adalah travelnya. Pokoknya saya nggak mau, itu pokoknya bisnis, ya. Saya nggak mau. Bapak Ibu pilihannya bagi umat Muslim boleh nggak ikut, ya, dalam usaha ini. Tetapi apa yang terjadi di era globalisasi ini, semua tiket itu bisa dibeli secara online. Semua hotel di Mekah, Madinah bisa dibeli secara online. Visa juga bisa diaplikasi secara online. Kira-kira kalau umat Muslim nggak mau ngerjainnya, siapa yang ngerjain? Ya, banyak sekali pengusaha-pengusaha non-Muslim yang menyelenggarakan travel umroh haji karena tidak ada larangannya. Ya, jadi karena itulah Bapak Ibu, jika ini adalah bagian dari penguatan ekonomi syariah sebagai penguatan, kita ambil bagian di dalam usaha ini. Minimal untuk keluarga sendiri, minimal untuk tetangga sendiri, agar semua keuntungan dari travel tadi menjadi milik umat Muslim. Nah, ada juga yang bilang, ya, ini kan MLM katanya. MLM, iya kak saya bilang, masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah. Enggak Bu, bukan yang itu, multi level marketing katanya. Nah, multi level marketing itu secara pengertiannya itu ada tingkatan. Itu diperkenalkan, ya, ada biayanya yang namanya keanggotaan, ya. Kemudian ada yang namanya tutup poin, ya. Ada yang masa kadaluarsa. Di PT Arminareka Perdana nggak ada itu. Yang ada adalah orang mau daftar di PT Arminareka Perdana dikasih pilihan 3. Kalau punya uang tunai silakan bayar cash, ya. Nggak perlu jalanin bisnisnya, tidak ada kewajiban. Kalau uangnya belum cukup bisanya nabung, maka cicil. Nah, yang ketiga, kalau mau cita-citanya besar, impiannya besar, ingin menjadi pengusaha Muslim, ingin hidupnya lebih bermanfaat, maka jadilah mitra. Ya, kalau menjalankan kemitraan, saya punya jemaah menjalankan kemitraan bukan karena uangnya. Bu, saya udah pensiun Bu. Saya ingin hidup saya bermanfaat bagi banyak umat. Saya nggak kepingin umat Muslim ditipu ditipu karena tidak tahu travel yang bagus. Makanya dia menjalankan hak usaha. Jadi hak usaha ini bukan karena semata-mata uang, tapi juga membuat hidup lebih bermanfaat. Nah, kemudian ada program pendidikan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, di PT Arminareka Perdana ini Bapak Ibu, bagi yang belum punya latar belakang, ya, usaha atau apa, akan diberikan pendidikan. Misalnya seminar percepatan umroh dan rezeki, pembinaan dan pengembangan mitra. Kemudian sampai terakhir ini semua dilakukan supaya Bapak Ibu memiliki pengetahuan untuk bisa menjalankan hak usaha ini.
Dan alhamdulillah hari ini izinkan saya untuk meresmikan 3 kemitraan baru kami di Kota Semarang. Untuk itu kami panggil Ibu Titi Murni dari Semarang, Ibu Lilis Lestari, dan Ibu Widyarini Sri Mulyani. Ada 2 lagi? Ada? Oh, sini. Sini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas nama PT Armina Reka Perdana yang berkantor pusat di kantor Jakarta, kami hari ini meresmikan 4 kemitraan kami secara simbolis. Silakan. Boleh fotografer abadikan bersama Ibu Pia. Terima kasih Ibu-Ibu semua, semoga menjadi mitra kami yang luar biasa. Next. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita semua dipertemukan Allah karena izin Allah. Karena Allah ingin menjadikan hari ini, menjadikan hari momentum bagi Bapak Ibu semua untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, yang insya Allah lebih banyak membantu umat muslim dan membantu keluarga tercinta. Bapak Ibu silakan hari ini putuskan apakah akan umroh hajinya sendiri atau sekeluarga. Kalau umroh hajinya mau sekeluarga berkali-kali bersama tetangganya dan semuanya, silakan ambil kemitraan 40, 22, 13 atau minimal 1. Dan yang kedua adalah ikuti sistem DIO. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjalankan hak usaha ini caranya mudah sekali. Yang pertama adalah duplikasi leader sukses. Bahasa lainnya adalah nyontek. Di ruangan ini ada yang bisa nyontek? Ih, luar biasa nggak ada. Kalau nggak ada nggak sukses, ya. Karena di usaha ini yang mau cepat berhasil itu yang bisa nyontek. Siapa yang bisa nyontek? Nah, Bapak Ibu kalau ingin sukses di PT Armina Reka Perdana cukup nyontek, ya. Bapak Ibu jangan sangka saya ini pinter Bapak Ibu. Tadi hafal hadisnya bukan, ya. Karena saya ini nyontek dan yang saya omongkan adalah IIS. Ada yang tahu IIS? Itu saja, makanya hafal. Makanya di Armina ini gampang nggak? Gampang. Rukun umroh haji itu nggak pernah berubah Bu, Pak. Ya, insya Allah Bapak Ibu kalau sudah ikut Armina bisa jadi ustadz dan ustazah. Nah kemudian apalagi di PT Armina Reka Perdana ini kalau mau menjalankan hak usahanya gampang karena kita punya alatnya. Bagi Bapak Ibu yang tadi ingin menjalankan hak usaha, nggak ngerti apa-apa mau menjelaskan, Mbak saya belum umroh, Mbak saya nggak tahu menjalankan hak usaha, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Mbak saya ini dokter, saya nggak ngerti umroh-umrohan. Ya, Bapak Ibu semuanya cukup menggunakan yang namanya buku percepatan umroh dan rezeki. Semua slide kami tadi ada di dalam buku ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjalankan hak usaha ini, cara mudahnya adalah, Pak, Bu, baca buku ini. Mau cepet umroh berkali-kali, ya. Insya Allah dibaca, banyak yang mendaftar. Contohnya saya
Saya ini waktu mendaftar di PT Armina Reka Perdana bukan hadir di seminar. Ya, dulu di Pekanbaru nggak ada seminarnya. Teman saya ngirimin buku seperti ini sama majalah. Dia bilang, baca kalau mau cepet umrohnya. Kalau pengen umroh mengumrohkannya, ya udah saya baca. Akhirnya saya daftar kemitraan 40. Jadi saya sendiri korbannya, korban suruh baca. Ya, kemudian Bapak Ibu, ya tapi nanti kalau dia nanya harga, nanya paket, tanya apa kan saya bingung. Hotelnya di mana, apanya di mana. Baca, ini ada hotelnya, ya ada harinya, paketnya. Mau pesawat Lion, Garuda, Saudi semuanya ada. Mau umroh plus Turki, mau plus apa, terserah pilih. Nah hebatnya di PT Armina Reka Perdana, semua waktunya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih tanggalnya, mau tanggal berapa. Kalau di travel lain kan mungkin nunggu cukup dulu. Kalau di PT Armina Reka Perdana enggak. Pilih tanggalnya, lunasi berangkat. Hotelnya apa ada di sini semua jawabannya. Enak apa enak? Enak. Apalagi ala siarnya. Nah ini si selembar yang sakti. Ya, ini diberikan ya. Boleh ditaruh di pom bensin boleh, diberikan boleh, atau ngobrol sama teman. Karena banyak kejadian yang diterangkan teman yang ini di rumah makan, biasa kan di rumah makan ada berdua begitu. Kan sebelah-sebelahan kan di belakang ada juga orang makan ya. Ada yang nerangin di depannya, yang closing di belakangnya. Jadi seperti itu, ada yang penasaran, ada yang dengar. Jadi gampang. Gampang enggak? Nah, apalagi yang bikin di PT Armina Reka Perdana ini enak ya. Menghadirkan di seminar. Bapak Ibu di ruangan ini yang diundang tetapi pengundangnya tidak ada di sini. Ada? Coba tunjuk tangan. Nah, tuh ada. Ibu dari mana, Bu? Dari Meranggen. Meragen. Iya. Kalau Ibu? Dari Semarang. Dari Semarang. Pengundangnya dari mana? Oh, lagi umroh. Kalau Ibu pengundangnya dari mana? Salatiga Mbak Kante. Oh, dari Salatiga. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu ibu-ibu ini daftar, padahal yang satu ya, yang ngundang sedang di Mekah, yang satu di Salatiga daftar. Rezekinya buat siapa? Yang ngundang, ya. Jadi seperti itu. Enak apa enak? Enak. Dan saya pernah dapat kejadian begitu, Bapak Ibu. Saya di Pekanbaru, tiba-tiba ada yang lihat status saya. Orangnya di Jawa Timur, hadir di seminar seperti ini daftar. Yang ngomong waktu itu Pak Molan. Pak Molan yang capek ngomongnya, saya yang terima uangnya. Enak apa enak? Enak banget kerja di Armina. Enak memang kerja di jalan Allah. Nah kemudian bertaawum ya. Di PT Armina Reka Perdana ini dikerjainnya sama-sama, bersama-sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu begitu daftar nggak dibiarin sendiri. Bu, saya nggak bisa ngomong, udah bawa aja leadernya. Ya, nanti akan dibantu oleh leadernya. Bu, apapun kebutuhan kita tinggal minta bantuan leader dan grup kita. Insya Allah leader-leader di Semarang sini mau bantuin kan? Nah, kurang kenceng tuh maunya. Nah itu baru yakin ya. Insya Allah Bapak Ibu dimanapun siapapun mengundangnya, insya Allah kami akan siap membantu Bapak Ibu semua. Kami akan bantu Bapak Ibu semua untuk bisa segera berangkat ke Baitullah. Karena seminar ini terbuka untuk umum di 340 kota. Jadi hari kemarin saja saya di Kendal Jumat, Sabtu di Jepara, hari ini di Semarang, nanti malam di Sragen. Ya, jadi banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, wah saya di sini perantauan katanya di Semarang. Saudara saya itu adanya di Jambi. Nah, bisa hadirkan di seminar di Jambi. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang paling penting nih, ya. Bapak Ibu kalau mau ya rezekinya banyak, maka Allah sudah anjurkan yang namanya sedekah pasti kaya. Kalau Bapak Ibu ya, kita sedekah biasanya berapaan? Paling tinggi berapaan? 100, 200, 300. Kalau kita umroh haji, yang kita keluarkan berapa?
30 juta, bukan hanya uang yang puluhan juta, tapi kita juga menjihadkan waktu kita. Kalau punya toko kita tutup, kalau lagi praktek dokter itu ditutup, berapa kerugian kita? Kira-kira Allah tega nggak? Masa udah ke rumahku ya, nggak Allah ganti. Makanya orang yang pulang umroh haji itu insya Allah kaya raya. Ya, nah itulah Bapak Ibu membuat mengapa kita perlu segera ya menguatkan niat kita untuk bisa segera menjadi tamunya Allah, dan kalau mau insya Allah Bapak Ibu dibuka kesempatan untuk menjadi pengusaha muslim di bidang travel umroh haji. Keren nggak? Nah Bapak Ibu tepuk tangan semuanya, calon-calon pengusaha. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kesaksian saya belum cukup. Maka saya ingin mengundang semua leader-leader Semarang dan sekitarnya untuk segera tampil ke depan untuk memberikan kesaksian kepada para calon tamu Allah ini. Boleh bergerak cepat para leadernya, segera ambil tempat. Yang jalannya cepet ya, saya doain rezekinya paling lancar, berangkat umrohnya tahun ini juga. Dan Bapak Ibu yang ingin umroh bareng Ibu Pia, ada tanggal 2 April ya. Kalau mau umroh awal Ramadan bisa bareng saya tanggal 25 Mei. Boleh semua leader Semarang, biar ketahuan nih wajahnya kira-kira siapa nanti yang akan membantu. Boleh semuanya leader Semarang dan sekitarnya? Yang nggak maju lama nanti berangkat umroh berkali-kalinya. Ayo yang mau berangkat umroh berkali-kali, nggak pakai lama, cepet hajinya. Ya boleh. Nah tuh kan rame kan. Gimana nggak cepet orang umrohnya, orang keroyokan begini nanti ya berangkat umrohnya, boleh? Nah. Ayo masih. Nah biar ketahuan, Bapak Ibu hafalin wajah-wajah mereka. Insya Allah mereka lah yang akan membantu Bapak Ibu semua. Belum sesi foto. Nah, tuh ada yang bawa anak juga boleh di Armina. Di Armina apa aja boleh, bawa anak boleh, bawa suami boleh, bawa istri boleh, bawa orang tua boleh. Yang nggak boleh cuma satu, nggak daftar. Iya kami minta Ibu Pia, karena saya ini baru perdana sampai ke Semarang, saya serahkan kepada Ibu Pia untuk memimpin, silakan pilih. Baik Bapak Ibu, calon-calon tamunya Allah, siapa yang pingin ke Baitullah secepatnya? Boleh yang tangannya? Alhamdulillah, terima kasih. Boleh silakan diturunkan tangannya. Hari ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat ya leader-leader Armina. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak. Bapak-bapaknya mana? Belum maju semuanya kayaknya nih. Boleh maju bapak-bapaknya? Iya. Hari ini beberapa akan saya tampilkan. Beliau insya Allah nanti akan bercerita bagaimana awalnya beliau mengenal di PT Armina Perdana. Beliau hari ini hadir di sini ada Bapak Hilal Asyar. Ya, beliau awalnya dulu adalah seorang penjual es kelapa. Boleh mundur, silakan yang maju Bapak Hilal. Kemudian ada lagi Ibu Nur Hayati, saya panggilkan, beliau juga seorang pengajar. Bu Nur Hayati boleh maju? Ya. Kemudian ada juga hari ini kita kehadiran leader dari Sidoarjo, beliau saya panggilkan Ibu Umul Fitriani, boleh maju ke depan Ibu Umulnya? Di mana Ibu Umulnya? Oh lagi di belakang. Oh di situ ternyata. Boleh maju? Ibu Umulnya mana? Oh enggak ada. Baik. Kemudian yang selanjutnya ada Bu Diah Rohayati, boleh silakan maju? Iya, kecil-kecil. Ada lagi seorang ini mas-mas, jadi masih bujang. Saya panggilkan Mas Farur Rozi. Boleh maju ke depan Mas Farur? Iya. Oh salah ya? Mas Farizal, salah nama bapaknya yang saya sebut. Dari kemarin kebolak-balik. Baik silahkan perkenalkan nanti bagaimana perkenalkan secara singkat saja kapan kenal Armina ya, profesinya apa dan alhamdulillah apa yang sudah didapat selama di Armina Perdana. Silakan dari Mas Fahrizal ya. Buatan sekesemurumian. Mas Fahrizal dulu nanti baru
Terakhir Mas Hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Eko dari Semarang. Jamaahnya Bu Fia juga. Saya kalau ada lagu gini tuh langsung mader gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut Armina awalnya itu jalan ini sudah setahunan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya nggak minat. Saya seorang mantan MLM juga. Saya MLM, saya berpikir Armina itu sama saja yang saya lakukan kemarin-kemarin. Bapak saya sebenarnya yang mensupport saya untuk masuk ke Armina. Beliau mengatakan ini beda dengan bisnis jaringan yang lain. Karena apa? Karena di sini akhiratnya kena, dunianya kena. Terutama saya merasakan yang berbeda dengan bisnis yang lain adalah kalau di MLM yang pernah saya lakukan di situ hanya mengejar dunia dan dunia. Tapi di sini yang sangat saya rasakan adalah dari HSP, hati, sikap dan perilaku saya ya anak muda yang tahu sendiri Bapak Ibu sekalian, ya Ibu, masih banyak dosanya. Tapi di sini saya ketemu banyak teman-teman leader di sini merubah saya. Terus yang kedua adalah dari hasil Armina ini, yang tadinya saya tidak kepingin umroh, bahkan masih muda gitu kan Bapak Ibu sekalian, saya punya niat. Waktu setiap datang seminar, tangan saya begini langsung di sini rasanya ada getaran gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus saya berpikir mumpung masih muda, mumpung ada kesempatan, waktu, umur kita nggak ada yang tahu. Masih muda, usianya berapa Mas? Masih sehat. Masih muda, usianya berapa boleh tanya? 28. 28 tahun. Ye. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berkat rezeki yang dari Armina, insya Allah saya nanti April berangkat umroh dan saya ingin mengajak Bapak sama Ibu saya. Mohon doanya ya Bapak Ibu. Beliau juga termasuk jamaah yang insya Allah akan berangkat di tanggal 2 April 2017 besok. Ya. Terima kasih Mas Terima kasih. Fahrizal. Semoga Bapak Ibu sekalian mengikuti jejak-jejak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses dunia akhirat. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya perkenalkan, beliau seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya beliau ini dulunya hanya mengurus keluarganya, mengurus suami, mengurus anak-anak. Tapi luar biasa, ternyata impian ke Baitullahnya beliau pendam. Dan suatu ketika beliau mengikuti seminar akbar yang dihadiri oleh Ibunda Guril di bulan Desember 2015. Alhamdulillah, yang tadinya terpendam itu akhirnya beliau ingin sekali bisa mewujudkan berangkat ke Baitullah. Mohon doanya juga, beliau adalah yang termasuk insya Allah besok berangkat di tanggal 2 April 2017. Silahkan Ibu Diah Rohayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rohayati Setianingsih atau biasa dipanggil Ibu Nuning. Perkenalan saya dengan Armina seperti disebutkan oleh Ibu Fia. Saya hadir di seminar akbar. Mulai saat itu, saya tidak bisa membendung keinginan saya. Pertama kali melihat gambar Ka'bah, saya langsung menangis. Ya Allah, di usia saya sampai saat ini kenapa belum sampai ke Baitullah? Sementara kalau teringat kondisi saat ini, anak-anak saya lagi butuhnya biaya. 3 orang anak saya butuh biaya besar. Karena anak saya yang kuliah di Jerman, yang kedua kuliah di Undip, yang ketiga SMA. Terus uang dari mana?
Sementara saya hanya ibu rumah tangga dan suami bilang fokus untuk biaya anak dahulu. Tapi saya tidak putus asa. Sampai di rumah saya niatkan apa yang saya punya, saya cairkan menjadi uang untuk mendaftar. Dan alhamdulillah di bulan Januari 1 tahun yang lalu saya mendaftar kemitraan 22. Saat itu saya juga mengidap penyakit yaitu tumor payudara yang harus segera dioperasi. Saya juga nggak punya uang, tapi dengan terus bersiar, itulah keberkahan yang saya dapat. Saya dapatkan saudara di Armina. Dengan banyak silaturahim, alhamdulillah penyakit saya tanpa operasi Allah sembuhkan. Itu barokah yang saya dapatkan dari miracle-nya Baitullah. Yang kedua, saya juga alhamdulillah sudah mendapatkan jamaah lebih dari 650 jamaah, mendapatkan prestasi pembinaan jamaah sebesar 47,5 juta rupiah, dan total rezeki yang saya dapatkan lebih dari 190 juta rupiah. Mohon doanya saya bisa berangkat tanggal 2 April bersama suami saya tercinta. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini selanjutnya saya perkenalkan. Beliau seorang ibu guru, masih aktif mengajar putra-putri bangsa. Di sela-sela kesibukan beliau tetap sempatkan untuk membantu umat muslim yang ingin ke Baitullah. Dan alhamdulillah beliau juga aktif menyelenggarakan seminar di rumah beliau. Beliau wakafkan waktunya, beliau wakafkan tenaganya, pikirannya, karena impian beliau ingin berangkat tiap tahun berangkat ke Baitullah. Alhamdulillah beliau bisa wujudkan. Silahkan Ibu Nurhayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para calon tamu Allah rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di majelis yang insya Allah penuh berkah di Hotel Metro tercinta ini. Bismillah, perkenalkan nama saya Nurhayati dari Meranggen, Kabupaten Demak. Saya masih aktif di PNS, yaitu sebagai guru mengajar di wilayah Kecamatan Meranggen. Alhamdulillah, umroh dan haji buat saya betul-betul mimpi Bapak dan Ibu semuanya. Karena saya berpikir bahwa umroh dan haji tentunya sangat membutuhkan uang yang sangat banyak sekali. Apalagi saya sebagai PNS, pegawai negeri sipil, bukan berarti saya tidak bersyukur. Karena dari gaji-gaji saya yang sudah saya terima habis dipotong oleh Pak D dan Pak Ri, yaitu BPD dan BRI, sehingga saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi keluarga besar saya bersama keluarga besar saya dan berkali-kali, itu betul-betul mimpi buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya dipertemukan dengan Biro Perjalanan Umrah dan Haji Plus yang sangat luar biasa. Saya diperkenalkan oleh mantan murid dari suami saya. Alhamdulillah datang ke rumah saya dan menawarkan biro tercinta dengan solusi-solusinya yang sangat luar biasa, bisa mempermudah kita semuanya untuk berkali-kali umroh dan haji. Ibu Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah tindak umroh berapa kali Bu? Saya di Armina Reka Perdana. Bismillah, saya niatkan untuk keluarga besar saya dengan solusinya tadi. Saya bismillah menafkahkan harta dari Allah
yaitu jihad di jalan Allah dengan mendaftar kemitraan 22 dengan cara berhutang. Alhamdulillahirabbil alamin. Keberkahan rizki dari Allah wasilah Armina Reka Perdana saya gunakan untuk umroh dan mengumrohkan keluarga besar saya. Saya sudah berumroh dengan Armina 4 orang gratis dari Armina Reka Sangat luar Perdana. biasa. Subhanallah, Allah kirimkan jamaah-jamaah untuk saya. Sekarang jumlah jamaah saya 450 jamaah. Keberkahan rizki yang masuk pada rekening saya lebih dari 200 juta rupiah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya. Karena di sela kesibukan saya bisa. Insya Allah Bapak Ibulah yang lain yang hadir di sini insya Allah akan bisa mensyiarkan Baitullah sebagai tangan panjang dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Terima kasih, Demikian Ibu. dari Ya. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa buat beliau. Berikutnya saya perkenalkan, beliau awalnya adalah seorang pengusaha, punya bisnis apapun, jualan es kelapa muda, punya bisnis peternakan ayam, pokoknya semua bisnis sudah beliau geluti. Awalnya dari istri beliaulah yang sudah kepingin sekali berangkat ke Baitullah. Dan alhamdulillah di tahun 2014 beliau diperkenalkan oleh PT Armina Perdana. Akhirnya Bapak Ibu bisa lihat beliau saat ini berdiri di sini. Beliau asli orang Tegal. Nanti kalau Bapak Ibu mendengarkan beliau berbicara, jangan ketawa ya Bu, Pak. Silakan Pak Hilal, boleh cerita sedikit bagaimana kenal Armina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nama saya Hilal, dulunya penjual es kelapa muda. Tapi setelah diperkenalkan dengan Armina Reka Perdana, saya resign Bapak Ibu. Resign. Luar biasa Bapak Ibu. Karena saya kalau tawari umroh, saya itu paling melayu mungkin Bapak Ibu, lari mungkin. Karena saya nggak punya dana untuk umroh. Jangankan untuk umroh, untuk kebutuhan sehari saya sangat sulit sekali. Tapi saya melihat dari sisi dari Armina Reka Perdana, yang pertama itu dari 3 solusi tadi Bapak Ibu. Saya apa ini jalan saya bisa sampai sana, karena 3 solusi tadi saya nekat untuk mendaftar kemitraan 13 dengan cara berhutang. Saya mengambil kemitraan 13 dengan menggedekan BPKB saya di sebuah bank. Setelah saya siar, alhamdulillah selama 6 bulan saya sudah berangkat umroh berdua dengan istri saya tercinta. Di tanggal 26 Mei 2016, dan saya dikaruniai jamaah 100.800 jamaah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan keberkahan rizki yang saya terima masuk ke rekening saya 600 juta rupiah selama hampir 2 tahun kurang 3 bulan. Mas Hilal umrohnya sudah berapa kali di Armina? Kemarin berdua Mbak Fia, sekarang ini insya Allah minta doanya tanggal 2 April saya berangkat 4 orang bersama orang tua saya. Alhamdulillah. Kali ini berarti besok gandeng orang tua ya? Iya Mbak Fia. Baik. Kalau saya yang kayak gini ngomnya aja susah Bapak Ibu bisa, apalagi Bapak Ibu pasti lebih bisa. Saya itu Amin. pendatang Bapak Ibu. Saya ahli Tegal cuma hidup di Meranggen, kota kecil. Gimana kita kalau bisa membahagiakan orang tua kita kalau kita sendiri masih susah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yakin Bapak Ibu, niatkan dan jihadkan uang Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan umroh lewat wasilah Armina Reka Perdana. Amin. Salam itu. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita plus yang luar biasa buat Bapak Ibu leader hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk Bapak Ibu. Terima kasih yang luar biasa. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah hari ini kami hadirkan lagi Ibu Hajah Andin Novirianti. Kami kembalikan waktu dan tempatnya.